Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan kita selanjutnya yang berhubungan dengan mata kuliah manajemen pemberian pakan. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu hubungannya pakan dengan pertumbuhan. Di pembahasan kali ini kita akan mengaitkan bagaimana pakan itu diberikan dan disesuaikan dengan stadia atau umur dari organisme budidaya yang akan kita pelihara. Pertama, kita harus lihat dulu, ini ada gambar atau skema apa yang sebenarnya terjadi pada ikan pada saat kita melakukan pemberian pakan. Jadi, pakan yang kita berikan itu akan dilihat oleh ikan dari berbagai faktor, baik itu faktor fisika maupun faktor kimia. Pertama dari faktor visual, bagaimana ikan ini melihat keberadaan pakan menggunakan salah satu inderanya yaitu mata. Jadi faktor visual ini juga mempengaruhi bagaimana kita melakukan pengaturan atau memanajemeni pemberian pakan. Pertama dari warna. Warna pada pakan yang kita berikan ke ikan haruslah warna yang menarik perhatian ikan untuk memakannya. Misalnya pada stadia larva, mengapa kita memberikan fitoplankton di media pemeliharaan? Karena ini juga membantu penglihatan atau visualisasi dari ikan. Jadi ikan ini akan lebih tertarik untuk memangsa makanannya. Selanjutnya dari ukuran. Ukuran yang pastinya tidak boleh lebih besar dari ukuran bukaan mulut ikan. Karena apa? Kita juga harus memperkirakan berapa ukuran bukaan mulut ikan dan berapa pakan yang bisa masuk ke dalam mulut ikan yang nantinya bisa dicerna dan akhirnya terjadi pertumbuhan. Biasanya ukuran pakan ikan itu tidak lebih sebesar 30% dari ukuran bukaan mulut ikan. Selanjutnya ini ada hubungannya dengan size seperti yang saya katakan tadi atau ukuran dan movement atau pergerakannya. Pergerakan yang dimaksudkan di sini adalah seperti pakan alami. Bagaimana pakan alami ini juga aktif bergerak di media pemeliharaan supaya memicu untuk ikan yang kita pelihara ini mengejar makanannya. Tetapi gerakan atau pergerakan yang dilakukan oleh pakan, khususnya pakan alami, tidaklah boleh lebih cepat dari ikan yang kita budidayakan. Jadi kita logikakan saja, tidak mungkin pakannya kecepatannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan ikan yang kita budidaya. Nanti ikannya akan merasa letih sendiri untuk mengejar pakan, akhirnya dia tidak akan memakan makanan tersebut. Lebih baik dia berdiam diri saja daripada dia harus mengeluarkan energi lebih untuk menangkap makanannya, sedangkan makanannya itulah yang menjadikan sumber energi bagi pertumbuhan ikan. Itu tadi dari faktor visual atau visual faktor. Selanjutnya ada faktor kimia. Ini kita membicarakan bagaimana atraktan dari pakan. Nah, apa itu atraktan? Atraktan adalah suatu zat yang ditambahkan dalam pakan yang dapat menarik ikan untuk memakannya. Tetapi ini dikategorikan sebagai bahan yang dapat memicu indera penciuman dari ikan untuk memakannya. Jadi ada beberapa bahan yang biasanya ditambahkan dalam pakan untuk meningkatkan nafsu makan ikan. Misalnya adalah minyak cumi. Kemudian bagaimana dengan kandungan asam amino esensial dan asam lemak esensial. Ini berhubungan dengan komposisi nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan untuk menyusun energi yang ada di dalam tubuhnya, kemudian digunakan untuk pertumbuhan. Dan
berbagai macam faktor kimia lainnya. Kemudian pakan sendiri, ini khususnya untuk pakan buatan, misalnya dia berbentuk kapsul, ini juga harus memiliki kandungan-kandungan nutrisi yang memang dibutuhkan oleh ikan. Misalnya bagaimana kandungan proteinnya, bagaimana kandungan lemak, bagaimana kandungan karbohidrat, vitamin, serta mineral. Ini juga bagaimana kandungan moisture atau kelembapan dari pakan supaya mudah untuk dicerna oleh ikan. Ini juga pakan ini juga yang masuk ke dalam sistem pencernaan ikan itu haruslah yang mudah untuk dilakukan pencernaan dan penyerapan. Seperti ukurannya tadi yang harus lebih kecil daripada ukuran bukaan mulut ikan. Kemudian rasanya, kemudian bentuknya dan pergerakannya. Nah, apabila makanan ini sudah masuk ke dalam saluran pencernaan ikan, selanjutnya akan dirombak dan akan diserap oleh zat yang mendukung pencernaan ikan, seperti zat-zat di saluran pencernaan. Ada namanya enzim pencernaan. Jadi, di saluran pencernaan ikan itu memang terdapat enzim yang mampu membantu memecah bahan pakan ini menjadi bentuk yang lebih sederhana agar bisa diserap oleh tubuh ikan. Seperti enzim protease itu untuk memecah protein, enzim lipase dibutuhkan untuk memecah ikatan-ikatan lemak, serta enzim amilase untuk memecah ikatan-ikatan karbohidrat yang ada di pakan. Kemudian ada juga gerakan peristatik yang ada di saluran pencernaan. Artinya, makanan itu dengan bantuan otot, pergerakan otot yang ada di saluran pencernaan itu akan disalurkan dari saluran pencernaan, misalnya dari lambung, akan didorong oleh gerakan peristatik akan lari ke usus. Dan ada beberapa sekresi asam HCl lainnya dan ada bile di dalam saluran pencernaan. Itu semuanya adalah berhubungan dengan bahan-bahan yang mampu memecah pakan yang kita berikan menjadi bahan yang lebih sederhana yang sesuai dengan kebutuhan oleh ikan. Selanjutnya, setelah dicerna pasti akan diasimilasi dan diserap. Pada proses asimilasi atau penyerapan ini juga dipengaruhi oleh beberapa bagian yang terdapat di dalam saluran pencernaan, khususnya di bagian usus, karena pada ikan umumnya proses penyerapan itu pertama kali terjadi di usus. Kemudian makanya ada brush border, itu ada bagian di usus ikan yang berfungsi untuk menyerap kebutuhan makanan tadi. Kemudian ada mikrofili, kalau kita melihat babat sapi itu seperti anduk yang ada serat-seratnya. Nah, seperti itulah bentuk dari mikrofili. Fungsinya adalah untuk menyerap nutrien makanan, nanti dia akan masuk ke sel darah, kemudian darah akan mengedarkan ke seluruh tubuh sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Kemudian juga ada penyebaran makanan ini yang dibantu oleh peredaran darah serta penyerapan protein sebagai struktur untuk penyusun makhluk hidup untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, yang nanti apabila terjadi kelebihan energi maka akan digunakan untuk pertumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan melihat stadia awal hidup dari ikan dan beberapa macam ikan yang masuk ke dalam komoditas budidaya. Jadi, pada umumnya pada saat ikan ini dikeluarkan oleh indukan, itu umumnya masih berbentuk telur. Kemudian telur-telur ini ada yang dieram
oleh indukannya di berbagai tempat sesuai dengan sifat dari telur masing-masing. Makanya kita tetap mempelajari biologi perikanan, biologi reproduksi, ichtiologi. Ini kita supaya tahu bagaimana daur hidup dari ikan. Jadi setelah telur-telur ini dikeluarkan oleh induk, kemudian menetas, larva-larva ikan ini masih menyimpan cadangan makanan yang berasal dari kuning telur pada saat dia masih menjadi telur. Kemudian setelah kuning telurnya habis, dia akan menjadi juvenil. Dari juvenil dia akan menjadi ikan yang sudah mirip dengan indukannya, kemudian akan menjadi ikan dewasa, kemudian ikan dengan ukuran yang siap untuk dijual sesuai dengan permintaan pasar, dan kemudian ada juga kita melakukan membuat stok untuk membuat indukan. Jadi ada namanya broodstock management. Begitu juga dengan beberapa siklus hidup ikan-ikan lainnya. Jadi kalau ikan itu rata-rata hampir sama. Dia membawa cadangan makanan berupa kuning telur, kemudian dia menjadi juvenil, menjadi ikan dewasa, menjadi ikan ukuran konsumsi, kemudian di manajemen untuk membuat stok induk, kemudian dilakukan pemijahan dan siklus itu akan berulang. Begitu juga dengan siklus hidup dari ikan kerapu. Tetapi uniknya di sini ikan kerapu mengalami metamorfosis. Jadi memang sama, pada awal dia membawa cadangan kuning telur pada saat larva, kemudian ada bagian organnya yang pada saat dia larva itu memanjang di bagian tulang atau sirip punggungnya, kemudian akan memendek seiring dengan pertambahan umur. Inilah yang menjadi periode kritis pada masa pemeliharaan larva ikan kerapu, karena dia mengalami perubahan metamorfosis, perubahan bentuk tubuh. Jadi apabila makanannya tidak tersedia pada fase dia bermetamorfosis, karena ikan kerapu ini adalah ikan yang bersifat kanibalisme, dia akan memakan temannya yang ukurannya lebih kecil dari dia. Akibatnya apa? Pada saat dia memakan temannya, otomatis temannya mati, dan dia yang memakan temannya juga akan mati. Kenapa? Karena tadi akan tertusuk oleh sirip punggung yang memanjang. Makanya manajemen pemberian pakan pada pemeliharaan larva ikan kerapu itu memang mutlak harus diperhatikan dengan baik. Begitu juga dengan siklus hidup dari beberapa komoditas perikanan di luar ikan-ikanan seperti kepiting dan udang. Jadi kalau udang itu dia memang mengalami beberapa fase yang lebih detail dibandingkan ikan. Kalau kita lihat gambarnya di sini, seperti dia akan dari naupli, kemudian akan menjadi zoya, selanjutnya akan menjadi misis. Begitu juga pada metamorfosis kepiting bakau. Jadi kalau kita lihat pada gambar berikut, ini kepiting bakau akan melakukan percumbuan dan perkawinan itu di daerah mangrove yang salinitasnya cenderung ke payau. Kemudian dia akan kawin, kemudian akan menelurkan kepiting muda, di mana pada saat fase megalova atau juvenil dia akan berruaya lebih ke laut. Kemudian dia menjadi zoya, itu dia berada di laut, serta ada beberapa siklus lainnya yang terjadi di kepiting. Jadi pada kepiting itu mengalami beberapa fase yang tidak dilewati oleh ikan, seperti dia menjadi zoya. Zoya itu bahkan ada zoya 1 sampai zoya 4, kemudian dia menjadi crablet, baru megalopa, barulah kepiting muda. Jadi kalau kita lihat ada beberapa siklus yang dialami oleh ikan maupun kepiting udang itu sebelum dia menjadi
ikan dewasa, udang dewasa, kepiting dewasa, dia tetap mengalami stadia telur. Di mana stadia ini adalah stadia dibuahi. Ada sel telur yang akan dibuahi oleh sel sperma oleh indukan jantan. Jadi pada saat kegiatan penetasan telur, outputnya adalah telur ini berubah menjadi larva. Kemudian kalau kita lihat ada beberapa fase perkembangan telur, seperti dari telur dia akan melakukan pembelahan secara meiosis, kemudian menjadi 2, kelipatan 2 menjadi 4 dan 8 sebagainya. Kemudian ia akan menjadi embrio atau bakal dari larva, kemudian menetas menjadi larva. Di mana larva ini mendapatkan energi setelah dia menetas, dia akan mendapatkan energi dari sisa kuning telur pada saat larva ini masih menjadi telur. Jadi energinya ini berasal dari yolk sac, itu kalau kita artikan adalah kuning telur, dan oil globule. Jadi di kuning telur itu juga ada minyak-minyak berupa asam lemak yang juga menjadi sumber energi bagi larva. Makanya pada saat kegiatan persiapan induk itu akan diberi pakan makanan yang mengandung asam lemak. Untuk apa? Adalah untuk melakukan pematangan terhadap sel telurnya. Inilah yang fungsinya, yang nantinya berfungsi pada saat telur ini menetas menjadi larva. Kemudian larva ini akan membawa cadangan makanan berupa yolk sac dan oil globule yang kandungan nutriennya adalah asam